Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita berjumpa lagi pada bagian kedua tentang video pembelajaran pemrograman web dengan framework CodeIgniter pada kasus buat aplikasi buku kas sederhana bentuk stafel. Baik, kita mulai. Pada pertemuan terdahulu kita sudah membahas ini. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Baik, nah sekarang kita akan membuat sebuah file model pada framework. Ada file model. File model ini fungsinya adalah untuk mengelola atau mengkoneksikan antara database dan pengelolaan tabel-tabelnya dengan file view dan nanti dikontrol oleh file controller. Jadi konsep model, view, dan controller demikian. Model di sini bukan makanan ya. Model di sini adalah modul-modul program atau bagian-bagian program yang berfungsi untuk pengelolaan database dan tabel-tabelnya. Baik, file model ini kita buat nanti nama filenya model buku kas. Jadi pada konsepnya nanti penempatannya dulu. Penempatannya di mana? Penempatannya ditempatkan di folder aplikasi models ya, dan ekstensinya PHP ya. Kemudian nama file model ini, nama kelasnya harus sama dengan nama filenya kecuali tidak diberi ekstensi .php. Jadi ini contoh. Pada baris kedua kita lihat di sini kelasnya namanya model buku kas karena kita menyimpan filenya bernama model buku kas. Kalau nanti nama filenya, nama filenya adalah misalnya penyakit.php, maka kelasnya di sini adalah kelas penyakit.php. Penyakit ya, penyakit. Jadi tidak ada .php-nya. Dan kalau bisa supaya beda antara view, controller, dan model, maka ya silakan aja diberi nama model ya, tidak harus ya. Tapi supaya enak kita tidak pusing ini file yang mana gitu ya. Jadi nanti ketika traced back dari ke error biasanya nanti, nah maka kita gampang mengeceknya, maka kasih nama aja model buku kas. Oke. Nah kemudian di extend CI model. Nah ini bagian awalnya. Kemudian kita buat loader database dulu. Artinya kalau di MySQL biasa connect ke basis datanya, MySQL connect ya. Maka di sini kita buat sebuah fungsi yang dijalankan pertama kali ketika suatu kelas diaktifkan, yaitu fungsi construct. Maka di sini kita meload database-nya, connect ke database. Kemudian setelah itu kita buat fungsi-fungsi yang lain. Oke, fungsi pertama yang kita buat yaitu adalah fungsi getCas ya. GetCas ini fungsinya nanti mengambil semua record-record dari tabel kas ya, dimana kita buat parameternya ID-nya false, artinya tidak diisi. Nah ini kenapa kita buat dua, supaya kita tidak repot nanti untuk menyelayani proses permintaan satu record saja yang ditampilkan. Maka di sini kalau dia tidak ada permintaan per record atau ID-nya dikosongin, maka yang ditampilkan adalah semua record. Maka di situ di baris 13 query result array-nya adalah hasil dari nomor 12, yaitu mengambil semua record ya. Beda dengan yang baris nomor 16, dia menampilkan semua array yang ada diminta per record. Nah ini per record per ID. Ngapa ID Pak? ID-nya di sini adalah kunci primer. Maka di baris 15 tadi, di baris 15 ini query-nya adalah where-nya pada ID, pada tabel kas yang ID-nya adalah ID yang diminta ya ini. Nah begitu. Kemudian kita berikutnya lagi fungsi simpan record baru. Nah ini untuk ya menyimpan record baru, dan nama ini tidak harus namanya simpan record baru, yang jelas konsisten. Kalau kita menggunakan nama getCas untuk mengambil record, maka kita nanti pada waktu pemanggilan di controller namanya getCas. Begitu juga kalau kita menggunakan simpan record baru buku kas, maka ini juga ketika dipanggil metode modelnya di controller, maka kita juga harus menuliskan nama ini. Oke. Di sini simpan record baru buku kas tidak pakai parameter, tapi nanti pelewatan datanya menggunakan metode post ya. Maka
algoritmanya atau logika programnya adalah pada baris 20 dia menerima data dulu atau mengambil data post yang dikirimkan oleh forum. Jadi ketika forum mengirimkan data post, ini diambil. Nah, di sini ada this input post ya. This input post ini adalah fungsi bawaan dari CI untuk mengambil elemen isi elemen forum dalam metode post ya. Nah, ini diambil, disimpan dalam bentuk file variabel array post. Kemudian kita pilah-pilah menjadi yang dibutuhkan. Di sini ada 5 kebutuhan pada waktu menginput record baru. Kenapa ID-nya nggak disimpan, Pak? ID-nya nggak disimpan karena dia otomatis auto increment. Pada bahasan pertama kita pembuatan database ID cache itu ID pada tabel cache itu auto increment, jadi dia tidak perlu diisi, server yang akan mengentrikannya secara berupa nomor urut otomatis. Nah, di sini tanggal kita pilih, maka dari array post kita ambil elemen tanggalnya ya. Nah, ini diambil, kemudian keterangan, the date dan seterusnya juga sama. Kemudian setelah itu disusun dalam bentuk data yang akan disimpan, maka kita buat array lagi, array dengan nama variabel arraynya data. Arraynya dibuat dari tanggal tadi, dari masing-masing ini. Nah, di sini tanggal pada array ini adalah tanggal pada kolom dari tabel cache ya, jadi harus sama. Kalau nggak sama maka ya nggak nyimpen dia tanggal. Nah, ini variabel yang tadi dari sini dari baris 21 dimasukkan, keterangan juga sama, begitu juga the date dan seterusnya. Nah, kemudian baru kita menggunakan fungsi bawaan dari CI, fungsi kelas CI, kita turunan kelasnya namanya insert. Ini sama dengan query MySQLi yang SQL-nya adalah SQLi input ya, input into table ya, input into table value berapa. Nah, ini sama dia dengan EBB insert ya. Jadi bagi yang tidak hafal dengan kode SQL ya nggak apa-apa, makanya dia menyenangkan pakai SCI ya. Ya, kalau yang sudah hafal ya ini konversinya saja ya, konversinya saja. Oke, jadi DB insert ada 2 parameter, yang pertama nama tabelnya, yang kedua susunan data yang akan disimpan ya dalam bentuk array. Oke, ini Oke, berikutnya lagi kita membuat public function lanjutan dari baris sebelumnya. Public function simpan record koreksi, ini untuk menyimpan record koreksi, mirip kayak yang simpan record baru, tinggal copy paste aja karena sama. Ini baris 33 sampai 42. Kenapa ditulis lagi? Karena dia berbeda fungsi ya. Nah, oke. Kemudian setelah diterima ada bedanya sih di sini, satu lagi nambah ID-nya karena harus tahu record mana yang mau dikoreksi. Maka di sini ada ID-nya diambil pada baris 38, itu aja bedanya. Nah, kemudian kita menggunakan fungsi where pada CI ya, pada kelas where ya. Metode where pada CI bawaannya di sini bahwa dia nanti akan digunakan untuk penyeleksian record yang akan dikoreksi ya. Di sini dibuatnya kayak begini, where bukan array, tapi where di sini fungsi string biasa parameternya yaitu gabungan dari beberapa persyaratan. Jadi kalau nanti ada syarat maka ini jangan ditutup dulu ya, nanti setelah kutip tunggal nanti ada n lagi, n nama kolom berikutnya yang sebagai syarat dan seterusnya, sama dengan lagi kutip lagi dan seterusnya. Oke, jadi ini contoh yang where-nya 1 ya, 1 kolom aja sebagai syaratnya. Nah, maka di sini disimpan di variabel where, kemudian pada baris 44 ini dilakukan fungsi update sama dengan update ya, update table set apa, itu sama itu di MySQLi ya. Nah, ini fungsi bawaan untuk ini ada parameternya, ada 3 parameter update, ada 3, ada cache, ada tabel, ada susunan data yang akan disimpan, kemudian syarat datanya apa, where-nya ya, syarat where-nya. Oke, kemudian untuk menghapus record, nah ini dia public function untuk menghapus record. Ini adalah model fungsi di model yang
digunakan untuk menghapus record. Jadi hapus recordnya diambil dari parameter get ini ya. Ini nggak pakai nggak pakai post metodenya, pakai id ya, pakai get ya. Pakai getnya bernama id. Nah ini diambil juga pakai where, db where-nya itu id. Nah cuma tidak dilewatkan di delete ya, langsung di disk aja gini, kemudian dilakukan proses delete-nya. Oke, begitu. Kemudian view buku kas dimodifikasi. Modifikasinya mana? Yang pertama modifikasi di baris kedua. Di baris kedua ini ditambahkan dengan base URL supaya dia mengarah selalu ke root folder dari aplikasi kita. Nah kemudian akan menjalankan file control welcome, dan di dalam control welcome tadi dijalankan juga metode tambah record buku kas. Jadi tambah record buku kas ini harus ada di metode sebagai metode pada controller file controller welcome-nya. Nah, metodenya yang kita berikan di sini adalah metodenya post, supaya data yang ditampilkan ini tidak tampil di address bar dari browser ya. Jadi muncul di situ, tidak muncul di situ ya. Maka metodenya adalah post. Kemudian yang dimodifikasi lagi, karena tanggal transaksi berhubungan dengan tanggal komputer saat ini, maka value-nya ini pada bagian input buku kas ini kita tampilin tanggal saat ini. Jadi menggunakan fungsi php kayak begini, echo.ymd ya. Ini fungsinya untuk menampilkan tanggal saat ini. Kemudian tidak ada lagi dimodifikasi, semuanya sama. Dan pesan saya, untuk name dari masing-masing elemen itu samakan sajalah dengan nama kolomnya. Jadi samain aja supaya nggak pusing. Kecuali nanti kalau Anda sudah profesional, boleh dibedain ya. Boleh dibedain untuk menjaga keamanan dari sistem ya. Ya, jadi di sini ada tanggal, ada keterangan dan sebagainya, ada debit. Ini disamain aja ya kalau sementara ini. Oke. Kemudian button submitnya juga sama, diberi nama B simpan. Nanti kita cek di controller apakah tombolnya diklik atau tidak. Mengenai kata-katanya submit ini boleh diganti dengan simpan, save, atau terserah lah. Namanya di sini saya pakai submit. Oke, lanjut. Itu view buku kas. Kemudian copy paste aja dari buku kas tadi, disimpan di folder view juga, itu dengan nama file koreksi buku kas. Tinggal diganti aja. Gantinya yang mana? Baris keduanya diganti dengan metode di control welcome-nya bernama koreksi record buku kas. Kemudian ditambah di baris keempatnya dengan sebuah elemen hidden yang menyimpan ID yang akan dikoreksi ya. Nah, ID yang akan dikoreksi ini mendapat data dari mana? Maka ada value di sini. Value-nya itu berdasarkan array yang dilewatkan di controller. Nama array-nya adalah, nama item array-nya adalah record kas. Maka array yang diambil pertama adalah ID. Begitu juga nanti pada tanggal. Nah, value-nya di sini bukan lagi echo ymd kayak tadi, tetapi mengambil record tanggal yang tersimpan yang telah tersimpan ya, supaya nanti bisa diganti mungkin ya. Nah ini maka dia disampaikan. Begitu juga pada keterangan ada value ya, ada value-nya. Tapi di sini karena keterangan adalah tag area, nggak pakai value dia. Maka di antara elemen tag area dengan slash tag area dimasukin di sini ya. Oke. Pada debit itu value-nya juga sama, debit. Pada kredit juga sama, value-nya adalah yang record kas dari kredit. Submit-nya enggak. Oke. Itu yang view koreksi buku kas. Ada pertanyaan silahkan di komen. Jangan lupa subscribe bagi yang belum. Terima kasih bagi yang sudah. Semoga channel kita berkembang terus. Oke, selamat mengikuti. Kita lanjutin. Bismillah. Oke, nah kemudian kita memodifikasi controller welcome. Jadi controller welcome tidak kita ganti ya, tetap welcome. Ini masih sedikit sama di bagian awal. Nah kemudian indeksnya ini kita modifikasi, yaitu menampilkan header dan blank jika ada selamat datang aja. Kemudian nah ini ada folder function buku kas. Buku kas ini ketika diklik menu buku kas di header,
ada dipanggil metode welcome buku kas, welcome slash buku kas, maka ini akan dijalankan fungsi yang di baris 26, yaitu apa, menampilkan header dan forum buku kas di file view buku kas yang dibuat di folder view application view-nya ya. Nah, ini ada buku kas dan header dipanggil. Kemudian juga kalau laporan juga sama ini. Nah, cuma ditambah di sini, kalau kemarin laporan belum dilewatkan data ya, maka yang pertama diambil mengkoneksikan dulu ke model. Jadi mengkoneksikan ke file model, di load modelnya, nama modelnya apa, tadi kita nama modelnya model buku kas. Kemudian datanya dikoneksikan dalam bentuk array. Jadi ini nggak bisa tidak bentuk array ya. Nah, arraynya di sini punya item bernama record kas yang tadi sudah kita lihat di view-nya tadi. Nah, di view-nya ini, di view laporan ya. Nah, di view mana tadi? Di view laporan. Nanti di view laporan ini datanya ada. Ini di view laporan di sini sama recordnya. Nanti di sini kita akan mengambil data nih, lihat nih ya, record kas S. Record kas ini akan dikirim di controller ya. Jadi controller ini datanya diambil ya. Metode yang mengambil datanya dari tabel mana? Ini get cache yang tadi kita lihat di kita buat di model ya. Nah, ini diambil, kemudian ditampilkan headernya, ditampilkan tabel view laporannya, dilewatkan datanya tadi ya. Oke, itu selanjutnya di baris 38 ini adalah metode di control welcome untuk menambah record baru tadi yang dipanggil dari forum pada ini pada baris kedua dari view buku kas. Ini tambah record buku kas. Jadi controllernya ini dia, metodenya tambah record, fungsinya apa, ini di sini mengkoneksikan ke model juga. Nah, ini boleh sih sebenarnya kalau misalnya kita lagi-lagi load model, masukin aja di sini. Sebenarnya bisa kita buat fungsi konstruk ya, fungsi konstruk. Nah, ini itulah mengapa kita harus pakai fungsi konstruk, supaya kita nggak lagi-lagi manggil ya. Maka itu selalu dipanggil duluan. Baik, kembali ke koreksi ke tambah buku kas. Jadi setelah dipanggil, ini kita mengecek tombol simpannya dari hasil kiriman posnya. Tombol simpan diambil dulu datanya, kemudian dicek apakah ada data tombol simpan dikirimkan. Kalau tidak, maka kalau ada, if iset, kalau ada maka akan menjalankan fungsi simpan record baru buku kas pada file model buku kasnya ya. Kemudian ya, kalau ada ataupun tidak ada akan kembali ke welcome ya, Oke. Nah, pembalikan ke welcome ini artinya dia kembali ke indeks ini. Nah, kembali ke indeks ya. Tapi kalau misalnya Anda mau balikin lagi ke buku kas, maka ya tinggal nambahkan aja di sini redirect welcome slash buku kas. Seperti contoh di sini redirect welcome laporan. Boleh aja suka-suka ya. Suka-suka sama Anda. Kalau mau dibalikan ke halaman muka, silakan pakai redirect welcome. Kalau mau balikin ke buku kas, maka welcome slash buku kas ya. Ini juga koreksi sama, koreksi memanggil ini, cuma bedanya ada data yang diambil selain ini ya, sama sih ya, datanya aja yang diambil di sini ya. Ada data yang diambil dari get cache per ID karena ada parameter ID yang diklik di laporan ya. Nah, maka diambil datanya kemudian ditampilkan di sini ya. Oke, gitu. Hapus record buku kas juga sama. Nah, kemudian modifikasi file view laporan. Nah, ini file laporan dimodifikasi, ditambah koneksi datanya, maka di baris 16-17 ini ya. Baris 16 ini mengkosongkan sebuah variabel yang kita tambahkan untuk nanti menghitung saldo, yaitu DBT dan kredit ya. Kosongkan dulu. Kemudian kita ambil item array record kas, kita jadikan dia bernama variabel R, dan kita ambil komponen-komponennya untuk ditampilin. Baris 19 adalah untuk membuat nomor urut otomatis 1, 2, 3 dan seterusnya.
Kemudian ini menampilkan elemen tanggal, keterangan, debit. Nah, pada debit di sini dihitung dulu debit yang jumlah debit masing-masing dihitung ditambah dengan debit yang ditampilkan ya. Makanya di sini 0, pertama 0 ya, 0 ditambah yang baru ada masuk ya. Begitu juga dengan kredit. Nah, kemudian hitungan saldonya debit dikurangin kredit, ini rumusnya ya. Sehingga total debit dikurangi total kredit ya saldo di saat itu ya. Di saat mana? Di saat tampil data debit dan kredit ini pada keterangan itu. Oke. Begitu juga di sini. Nah, ini untuk memanggil koreksi, maka di sini welcome koreksi record buku kas, ada ID yang dilewatkan sebagai variabel get ya. Nah, makanya pada pada model koreksi rekod buku kas, pada controller buku kas ini ada ID yang diterima ya. ID yang diterima, maka di modelnya pun juga dilewatkan sebagai parameter get ya. Oke, itu kemudian juga sama hapus. Nah, ini ada end for each. End for each ini adalah penutup dari for each ini. Oke. Lanjut. Nah, ini hasilan tampilannya, tampilan home-nya. Kemudian ini tampilan buku kasnya. Oke, ya ini tampilan laporannya ya. Jadi di laporan ini ada tombol koreksi dan hapus. Jadi ini contohnya. Oke. Demikian kira-kira pembelajaran kita hari ini, kita praktikumkan. Bila topik daya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.